Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Tiga kali kerajaan Sunda Galuh bersatu dan berpisah dalam catatan sejarah. Jika kita melihat sejarah perkembangan kata Sunda di dalam kebudayaan Sunda dan tahap-tahap perkembangan sejarahnya, kita akan mengetahui bahwa kata Sunda untuk pertama kalinya digunakan untuk menamai ibu kota kerajaan Tarumanegara yang bernama Sundapura. Selepas kerajaan Tarumanegara runtuh, keberlanjutannya diambil alih oleh Tarusbawa sebagai penguasa kerajaan Sunda Sambawa, dan kemudian melegitimasi kerajaan berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Dan saat itu pula diikuti pernyataan Mahardika atau Merdeka lepasnya wilayah Galuh yang dipimpin oleh Sang Reti Kandayun. Inilah perpisahan pertama antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Yang keduanya berkembang di bekas wilayah Kerajaan Tarumanegara. Berselang waktu 53 tahun, yakni pada tahun 723 Masehi, hubungan Sunda Galuh kemudian diselesaikan oleh Sanjaya, di mana kemudian kedua wilayah tersebut dipersatukan dalam satu genggaman kekuasaan dirinya. Selain itu, Sanjaya juga menguasai kerajaan Kalingga dan dikenal sebagai penakluk-penakluk wilayah di luar Pulau Jawa, berdasarkan naskah kuno Carita Parahyangan. Sanjaya yang mewarisi sebagian wilayah Kalingga, Bumi Mataram, kemudian mampu menyatukan keseluruhan wilayah Kalingga dalam genggamannya, yaitu antara Bumi Mataram dan Bumi Sambara melalui pernikahan. Berawal dari menyatukan kerajaan Mataram kuno atau Medang dengan kerajaan Sunda, selanjutnya Sanjaya mengambil alih kerajaan Galuh dari kekuasaan Purbasora, yang sebelumnya telah mengambil alih kekuasaan itu dari tangan ayahnya Sanjaya, yakni Sana atau Sena atau Pratasenawa. Untuk kerajaan Sunda sendiri, Sanjaya mendapatkannya melalui pernikahan dengan putri dari cucu perempuan Tarusbawa. Oleh karena itu Sanjaya mendapatkan kerajaan Sunda. Maka Sunda, Galuh, dan Kalingga telah jatuh dalam pangkuan Sanjaya. Sejak masa tersebut terah penguasa Sunda dan Kalingga yang kemudian berubah namanya menjadi Mataram telah bergeser menjadi Terah Galuh melalui anak cucu keturunan Sanjaya. Selepas kepergian Sanjaya, wilayah kekuasaan Sunda dan Galuh khususnya dalam konteks ini mengalami pasang surut hubungan. Terkadang masing-masing berdiri sebagai unit kerajaan yang terpisah dan terkadang bersatu dalam satu federasi atau konfederasi yang sama yang dipimpin oleh raja pusat yang sama. Ketika bersama tersebut, ibu kota konfederasi terkadang berada di provinsi atau negara bagian Sunda dan terkadang di provinsi atau negara bagian Galuh. Tapi satu hal yang pasti, ketika berada dalam naungan konfederasi yang sama, keduanya menyepakati berdasarkan adat warisan leluhur berdiri atas nama Sunda. Sunda yang maknanya telah berkembang dari nama ibu kota Sundapura yang sekarang Bekasi, kemudian menjadi Kadipaten Sunda Sembawa, dan kemudian berubah menjadi Kerajaan Sunda, dan Konfederasi Sunda sebagai gabungan Galuh dan Sunda yang secara tradisional kita mengenalnya sebagai nama Pajajaran. Pecahnya Sunda Galuh kedua. Penyatuan kerajaan Sunda Galuh oleh Sanjaya pada tahun 723 tidak berlangsung lama. Sebagai wakil pemerintahan Sanjaya di Sunda Galuh, ditempatkanlah putranya yaitu Tamperan Barmawijaya atau dikenal pula Raja Bondan. Akibat skandal Tamperan dengan Dewi Pangrenyep hingga melahirkan Rahiang Banga, maka terjadi ketegangan. Tamperan saat itu sebagai Raja Sunda Galuh kemudian terbunuh akibat dihujani anak panah oleh pasukan Galuh ketika ia melarikan diri menuju Kerajaan Medang pada tahun 739 Masehi.
Akibatnya Sanjaya murka dan menyerang Galuh, yang saat itu sebagai ibu kota kerajaan Sunda Galuh. Terjadilah perang tiga kerajaan atau Three Kingdom, yaitu Sunda, Galuh, dan Kalingga. Perang besar itu disebut Gotrayuda. Namun, setelah para pendeta turun gunung, perang tersebut dapat dihentikan dan dibuatlah perjanjian perdamaian. Perjanjian pasca perang Gotrayuda ini menetapkan Sang Manarah atau Ciung Wanara sebagai Raja Galuh dan Rahyang Banga sebagai Raja Sunda. Sanjaya sendiri memerintah di Kalingga dan kemudian kita mengenalnya berubah menjadi Kerajaan Medang di bumi Mataram. Inilah pecahnya Kerajaan Sunda Galuh periode kedua dalam kronologi sejarah Sunda. Penyatuan Kerajaan Sunda Galuh kedua terjadi pada masa pemerintahan Prabu Darmakusuma pada tahun 1157 Masehi. Rupanya rentang waktu pecahnya Kerajaan Sunda Galuh cukup lama, yaitu 418 tahun. Terdapat raja-raja berkuasa silih berganti selama terpisahnya Kerajaan Sunda Galuh. Di Kerajaan Sunda terdapat 20 raja yang naik tahta sejak Rahyang Banga hingga Rakyaan Jayagiri Prabu Menak Luhur. Sedangkan di Galuh terdapat 14 orang raja yang berkuasa sejak Raja Manarah atau Ciung Wanara hingga Batari Hyang Janawati sebagai Raja Galuh yang beribu kota di Galunggung. Barulah di masa pemerintahan Prabu Darmakusuma, Kerajaan Sunda Galuh dipersatukan kembali. Maharaja Sunda Galuh Prabu Darmakusuma diperabukan di Winduraja pada tahun 1175 Masehi dan dikenal sebagai Sang Mokteng Winduraja. Winduraja ini berada di Ciamis dan terdapat 3 raja yang diperabukan di Winduraja. Videonya akan kita buatkan secara terpisah. Saat itu, ketika pembagian wilayah menjadi 3, Kalingga, Galuh, dan Sunda, sebenarnya ada wilayah keempat, yaitu Tahta Suci Galunggung, yang kemudian kita menyebut sebagai Kerajaan Galunggung yang tidak terkait dengan 3 wilayah tersebut. Videonya akan kita buatkan secara terpisah. Pecahnya Sunda Galuh ketiga. Penyatuan Kerajaan Sunda Galuh berlangsung sejak Prabu Darmakusuma hingga Maharaja Niskalawastu Kancana putra Linggabuana Wisesa. Hanya 10 orang raja saja yang bertahta selama bersatunya Sunda Galuh kedua kalinya. Keputusan pembagian kerajaan menjadi 2, yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh, tidak diketahui sebab-sebab politiknya. Dari perkawinan Maharaja Niskalawastu Kancana dengan Putri Lampung Larasarkati, berputra Sang Haliwungan yang kemudian bergelar Sesuk Tunggal. Dari pernikahannya dengan Mayangsari Putri Mangkubumi Bunisora Suradipati, yaitu pamannya, berputra 4 orang, Ningrat Kancana atau Prabu Dewaniskala, Surawijaya, Kedeng Sindangkasi, dan Kedeng Tapa. Mungkin ada faktor politik yang belum diketahui sehingga kerajaan harus dibagi 2. Pada tahun 1478, Sang Haliwungan naik tahta sebagai Raja Sunda bergelar Prabu Sesuk Tunggal, dan Ningrat Kancana naik tahta sebagai Raja Galuh dengan gelar Prabu Dewaniskala. Antara Prabu Sesuk Tunggal dan Prabu Dewaniskala dalam kedudukan sederajat. Terpisahnya Kerajaan Sunda dan Galuh ini tidak berlangsung lama, akibat perselisihan antara Prabu Sesuk Tunggal dan Prabu Dewaniskala. Karena Prabu Dewaniskala menikahi wanita luaran dari Majapahit, maka atas saran dari para pendeta Sunda, mereka secara bersamaan turun tahta pada tahun 1482 Masehi. Kemudian kekuasaan diserahkan kepada Jayadewata Sri Paduga Maharaja putra Dewaniskala, yang dinikahkan dengan putri Prabu Sesuk Tunggal, yaitu Sakyan Kentring Manik Mayang Sunda. Gelar ini saya gunakan berdasarkan naskah kuno dari Daluang Cariosan Prabu Siliwangi. Secara otomatis, kedua kerajaan itu berada dalam satu genggaman tangan Sang Jayadewata Sri Baduga Maharaja yang memerintah sejak 1482 hingga 1521 Masehi.
terdapat 5 Raja Sunda Galuh pasca Jayadewata Sri Baduga Maharaja yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Surawisesa, Prabu Dewata Buana Wisesa, Prabu Sakti, Prabu Nilakendra, dan terakhir Prabu Raga Mulia atau Nusya Mulia atau Prabu Surya Kancana. Dan saat itu Pajajaran sirna ing bumi.